Kalau calonnya cuma ada dua, yang diuntungkan mungkin calon penantang petahana, calon baru. Kalau calonnya lebih dari 2, 3, 4, atau 5, itu yang diuntungkan adalah calon petahana. Gusnan Mulyadi misalkan nanti masih maju di pilkada ini, suara Gusnan itu diperkirakan masih di atas 30.000. Ada 3 alasan yang membuat kenapa Gusnan Mulyadi ini masih disebut sebagai kandidat Bupati Bengkulu Selatan terkuat di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kali ini kita kembali akan membahas seputar tema tentang Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana kan isu pilkada ini saat ini sudah mulai menjadi topik pembicaraan yang begitu hangat, karena pelaksanaan pilkada untuk hari pencoblosan itu sudah dirancang dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, yakni tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Artinya tinggal beberapa bulan lagi kita akan kembali melakukan pencoblosan untuk memilih Bupati, Wakil Bupati, dan Gubernur, Wakil Gubernur. Saat ini kita tinggalkan dulu sejenak pembahasan terkait polemik apakah Rohidin Mersya bisa mencalon atau tidak untuk calon gubernur. Terus kita tinggalkan juga polemik apakah Bupati incumbent Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi bisa mencalonkan sebagai Bupati Bengkulu Selatan atau tidak. Kita tinggalkan dulu perdebatan polemik tentang itu. Yang jelas saya ini udah agak terpancing dikit ini pembicaranya. Gak apa-apa lah, saya tambahkan dikit. Yang jelas terlepas nanti bagaimana apakah Gusnan Mulyadi bisa mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkulu Selatan, begitu juga dengan Rohidin Mersya apakah bisa atau tidak maju kembali sebagai calon gubernur Bengkulu. Hal tersebut bakal berpolemik dan berkemungkinan berpeluang menimbulkan konflik, bukan konflik fisik ya, tapi menimbulkan konflik politik. Artinya seperti ini, nanti misalkan Gusnan bisa maju dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum, tentunya lawan-lawan politik Gusnan akan menggugat dengan dalil-dalilnya. Begitu juga misalkan Gusnan Mulyadi tidak bisa mencalonkan diri dan tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum, yang tentunya yang pro dan pendukung Gusnan Mulyadi tentunya akan berpeluang menggugat hal ini kerana hukum. Karena ini sudah kita lihat, ada banyak pakar-pakar hukum yang menyatakan tidak bisa mencalon, diantaranya untuk gubernur dan wakil gubernur Rohidin Mersya tidak bisa mencalon, seperti yang disebutkan oleh pakar hukum tata negara Profesor Prof Juanda ya, Profesor Juanda. Terus juga ada pernyataan dari dosen hukum Universitas Bengkulu, Bapak Ahmad Wali, dan juga berbagai advokat dan praktisi hukum lainnya. Namun tidak sedikit juga ada yang menyebut bahwasanya Rohidin Mersya bisa kembali mencalon sebagai gubernur Bengkulu. Ada juga beberapa pengamat dan pakar hukum yang menyatakan demikian. Artinya ada kesamaan antara kasus di Provinsi Bengkulu ini, Bapak Gubernur Rohidin Mersya dan Bupati Bengkulu Selatan. Nanti apakah bisa calon atau tidak, ini kita tinggalkan dulu sejenak pembahasan tentang itu. Tapi jelas kalau Gusnan misalkan yang tidak berpolemik itu, kalau nyalon Bupati, Gusnan itu masih berpolemik bisa atau tidak nyalon Bupati Bengkulu Selatan. Yang kalau untuk nyalon gubernur dan wakil gubernur, saya pikir tidak ada polemiknya lagi. Jadi kita kembali ke pembahasan terkait dengan Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang jelas saat ini sebenarnya kalau tahapan pilkada yang ada berdasarkan PKPU, bahwasanya saat ini sudah memasuki tahapan persiapan dan program penganggaran untuk Pilkada 2024. Dan terkait dengan keputusan tersebut, KPU memastikan bahwa tidak ada penundaan Pilkada 2024. Nah, terkait dengan Pilkada Bengkulu Selatan saat ini sudah muncul berbagai nama yang digadang-gadang akan maju sebagai kandidat Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bengkulu Selatan. Di antaranya terlepas nanti mencalon atau tidak, memenuhi syarat atau tidak. Yang jelas yang pertama, nama-nama yang disebut bakal maju sebagai kandidat Bupati Bengkulu Selatan, yakni Bupati yang saat ini bakal calon petahana Gusnan Mulyadi. Terus ada juga nama yang kedua, Rifai Tajudin, yang saat ini menjadi wakil Bupati Bengkulu Selatan. Yang ketiga, meskipun masih juga dalam polemik apakah bisa mencalon atau tidak, juga ada suara-suara di akar rumput yang menjemput nama Reskan Effendi alias Pak Bowo, mantan Bupati Bengkulu Selatan. Selanjutnya juga ada nama Ketua DPRD Bengkulu Selatan saat ini, Barli Halim, juga disebut-sebut merupakan salah satu kandidat yang bakal maju di Pilkada Bengkulu Selatan. Terus ada mantan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini, yakni Yefri Sudianto, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Selanjutnya ada nama mantan calon bupati periode 2020 yang lalu yakni Dewi Sartika atau Rika Yohan. Selanjutnya juga ada nama, kalau kita lihat itu sudah ada balihonya ini ya, bakal calon bupati kalau saya nggak baca, Tunggu Aku kan. Makrizal Nedi Dang Rizal kalau nggak salah nama populernya, Dang Rizal. Terus juga ada nama, saya lihat balihonya, entah itu calon bupati atau tidak, yang jelas sudah ada balihonya, Yudian Budi Krisna alias Yudi Lufti. Selanjutnya ada nama Dodi Martian, politisi Partai Golkar yang saat ini menjabat sekretaris DPD Partai Golkar Bengkulu Selatan, yang juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan. Beliau ini sudah berakar, jadi anggota berakar dan mengakar seperti beringin yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan. Ini juga terpilih kembali untuk periode 2024-2029. Kalau tidak salah ini periode keempat beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari daerah pemilihan Dapil 1, Kecamatan Kota Manak, Pasar Manak, dan Kecamatan Manak. Nah, apakah di momen pilkada kali ini beliau benar-benar akan maju, bertarung, berkompetisi di pilkada 2024? Kita lihat saja di pilkada mendatang. Selanjutnya ada nama mantan calon Bupati Bengkulu Selatan periode 2020 lalu, yakni Hartawan, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Basnas Kabupaten Bengkulu Selatan. Nama Hartawan gadang-gadang disebut-sebut bakal maju meramaikan Pilkada Bengkulu Selatan 2024 ini. Bahkan beredar kabar dan isu bahwasanya Hartawan bakal berpasangan dengan Bupati Bengkulu Selatan saat ini, yakni Gusnan Mulyadi. Hal tersebut tentunya bukan tidak beralasan ya, karena saat ini hubungan personal antara Gusnan Mulyadi dan Hartawan cukup baik. Komunikasi kedua tokoh politik ini cukup baik. Hal tersebut terlihat dengan diangkatnya ya Hartawan sebagai Ketua Basnas Bengkulu Selatan. Tentunya sedikit banyaknya tidak lepas dari pengaruh Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi. Terus juga anak dari Hartawan, Fatan Fauzi, akhir-akhir ini sudah mendapat promosi ya, di masa jabatan mendapatkan jabatan promosi zaman Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi. Sebelumnya Fatan Fauzi ini, anak dari Hartawan ini, menjabat Kabag Umum dan Keuangan di Sekretariat DPRD Bengkulu Selatan, dan beberapa hari yang lalu anak Hartawan ini dipromosikan menjadi camat Kedurang Ilir. Nah, lagi-lagi muncul spekulasi, muncul wacana-wacana dan penilaian-penilaian publik dengan pengangkatan anak Hartawan sebagai camat Kedurang Ilir untuk memperkuat basis-basis dukungan di Kecamatan Kedurang Ilir. Apakah ini nanti memang benar ada sinyal akan berpasangannya Gusnan Hartawan? Kita nggak tahu. Selain sederet nama politisi yang cukup terkenal di Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini, setidaknya juga ada beberapa nama tokoh yang mungkin cukup diperhitungkan
dan mempunyai kompetensi, kapabilitas, dan memiliki relasi dan link yang cukup untuk maju di Pilkada Bengkulu Selatan. Kalau tadi dari politisi, kalau juga kami sudah menginventarisir ada 3 nama aktivis, bahkan ini aktivis tingkat nasional yang mempunyai kecakapan, mempunyai kompetensi untuk maju di Pilkada Bengkulu Selatan 2024. Yang pertama adalah Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Zenzi Suhadi. Zenzi Suhadi mungkin tidak asing lagi, merupakan aktivis lingkungan yang menjabat Direktur Eksekutif Nasional Walhi se-Indonesia. Itu merupakan putra Pino Raya. Selanjutnya ada satu lagi, ini kebetulan ya, 3-tiganya nama yang bakal sebutnya dari Pino Raya semua. Yang kedua adalah nama Gusman Fahrizal. Gusman Fahrizal ini adalah aktivis Pemuda Muhammadiyah yang saat ini menjabat Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, yang juga saat ini juga bekerja di Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Nasional, BPJS Kesehatan Nasional. Beliau ini, Gusman Fahrizal, ini merupakan juga putra Pino Raya. Orang tuanya di Kelutum, yang merupakan kakak kandung dari Tri Saputra Fikri, anggota DPRD terpilih, caleg terpilih dari Partai Amanat Nasional, Dapil 2. Jadi Gusman Fahrizal ini memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah, dengan BPJS Kesehatan, dan juga secara personal memiliki kedekatan dengan anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional, yakni Dewi Koryati. Terus yang ketiga, ada nama yang mungkin belum begitu populer, tapi sebenarnya ini udah cukup mengakar di dunia pergerakan, termasuk juga di dunia penyelenggaraan pemilu, yakni Khairul Mukmin, atau yang akrab dipanggil dengan Ilung. Jadi Ilung ini merupakan salah satu aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Persatuan Alumni GMNI Provinsi Bengkulu. Yang mana GMNI ini secara ideologis memiliki kedekatan dengan Partai PDI Perjuangan, dan juga secara pribadi Khairul Mukmin ini merupakan suami, istri Khairul Mukmin ini kalau tidak salah anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Lampung, ya. Khairul Mukmin ini berlatar belakang seorang pengusaha, kelahiran Pino Raya juga, alumni Universitas Bengkulu. Orang Pino Raya, saudara juga masih banyak di daerah Pino Raya. Nah, beliau ini memiliki jaringan juga yang cukup kuat, jaringan kader-kader GMNI yang tersebar di berbagai lini, baik itu penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, PPK, Panwascam, dan juga jaringan GMNI dan jaringan aktivis lainnya. Jadi selain politisi, sederet nama politisi tadi, nama 3 aktivis dari Pino Raya ini dinilai juga cukup mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni untuk maju di Pilkada Bengkulu Selatan. Lantas, siapakah nanti yang benar-benar bakal maju, memiliki perahu untuk maju? Nanti biarkan waktu yang akan menjawabnya. Nah, selanjutnya pemirsa, kita lupakan dulu sederet nama yang mungkin sudah agak banyak saya sebutkan tadi, yang belum juga tentu bakal maju di pilkada nanti, belum juga tentu bakal mendapatkan perahu, belum tentu didukung oleh partai politik, belum tentu juga bisa maju melalui jalur independen. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kans dan kekuatan Bupati Bengkulu Selatan Busnan Mulyadi untuk maju di Pilkada Bengkulu Selatan tahun 2024 ini.
Jadi terlepas nanti apakah Bupati Bungkulu Selatan ini bisa maju atau tidak, sesuai dengan aturan dan ketentuan-ketentuan yang ada. Kita melihat bahwasanya saat ini Gusnan Mulyadi adalah kandidat yang paling siap untuk maju di Pilkada Bungkulu Selatan 2024 ini. Bukan hanya sebagai kandidat yang paling siap ya, bahkan diprediksi Gusnan Mulyadi merupakan kandidat terkuat, masih kandidat terkuat posisinya untuk Pilkada 2024 ini. Kenapa disebut kandidat terkuat dan paling siap? Setidaknya dari catatan-catatan yang saya catat di sini, ada 3 alasan yang membuat kenapa Gusnan Mulyadi ini masih disebut sebagai kandidat Bupati Bengkulu Selatan terkuat di tahun 2024. Yang pertama, Gusnan Mulyadi memiliki pengalaman elektoral kepemiluan yang mumpuni. Kenapa demikian? Sosok Gusnan Mulyadi ini kan sudah jatuh bangun di dalam dunia kepemiluan. Pernah menjadi calon bupati, kala itu berpasangan dengan Gunadi Yunir ya kalau tidak salah, dan kalah, belum berhasil. Juga pernah maju sebagai calon wakil bupati, kala itu berpasangan dengan Dirwan Mahmud dan berhasil menang. Terakhir, pengalaman elektoral kepemiluan sosok Gusnan Mulyadi ini kembali dibuktikan dengan berhasilnya memenangkan Pilkada 2020 kemarin dengan berpasangan dengan wakil bupati saat ini, yakni Rifai Tajudin. Yang mana pasangan Gusnan Rifai ini berhasil mengungguli 3 kandidat lainnya, yakni Hartawan Darmin, Budiman Helmi, dan Rika Andi. Jadi Gusnan Mulyadi di Pilkada 2020 lalu berhasil menang dengan perolehan suara 36.346. Nah, selanjutnya yang baru-baru ini ya, pengalaman elektoral kepemiluannya Gusnan Mulyadi di Pileg 2024 kemarin, Februari kemarin. Gusnan Mulyadi mungkin menurut saya dia tes ombak ya, tes ombak dengan mencalonkan 2 keluarga intinya, yakni istri beliau Nurmalena Gusnan sebagai caleg DPRD Kabupaten Bungkulu Selatan dari Dapil 1 dan berhasil menang. Yang kedua, yakni anak beliau Muhammad Alfa Mulia maju sebagai calon DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Bengkulu Selatan Kaul, dan lagi-lagi Muhammad Alfa Mulia menang dengan suara terbanyak dibanding caleg lainnya khusus di Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni dengan perolehan suara 10.646. Jadi dengan indikator ini saya pikir tidak terbantahkan lagi bahwasanya Gusnan Mulyadi masih memiliki kans yang cukup kuat untuk memenangkan Pilkada Bengkulu Selatan 2024 ini. Misalkan beliau ya bisa dan memenuhi syarat untuk maju Pilkada 2024 nanti. Lantas argumennya seperti ini ya. Dari sekian 100 lebih caleg DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Bengkulu Selatan Kaul, untuk di perolehan suara di tingkat kabupaten itu Alfa Mulia, anaknya Gusnan Mulyadi ini
mendapatkan 10.646, jauh meninggalkan beberapa caleg lainnya, baik itu nama Barli Halim, Hidayat, Susman Hadi, Herwin Subrahani, maupun nama-nama lainnya, jauh tertinggal jika dibandingkan dengan perolehan suara Alfa Mulia. Padahal ya, saya pikir kalau kita mau jujur, belum begitu banyak yang mengenal dan mengetahui sepak terjang sosok Alfa Mulia ini. Tapi dengan perolehan suara yang cukup signifikan tersebut, ya, saya pikir ini merupakan suatu tes ombak yang berhasil bagi Gusnan Mulyadi ya. Jadi hitung-hitungan sederhana yang tidak ribet ya. Misalkan suara Alfa Mulia ini 10.644. Kalaulah di pilkada nanti kan misalnya ada 3 calon, 2 calon, atau 4 calon ya. Jadi ada peluang suara itu berkembang sampai 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Jadi misalkan suara anak Gusnan Alfa Mulia ini 10.644 ini dikalikan 3 saja. Dikalikan 3 saja misalnya, selama ini mungkin satu rumah itu berbagi ya. Kalau untuk pileg, DPR provinsi itu masih mungkin berbagi. Ada yang milih A, milih B, yang satunya lagi enggak milih C, berbagi. Nah, jadi, kalaulah nanti misalnya di pilkada ini tidak dibagi-bagi lagi, tidak dikotak-kotakkan lagi, misalkan ya, perolehan suara Alfa ini dikalikan 3 saja, berarti itu ada 31.938 potensi suara Gusnannya. Potensi suara Gusnan di pilkada 2024 ini. Atau misalkan kita lebihkan lagi ya, 10.646 dikali 4, berarti ada potensi suara Gusnan itu 42.584. Artinya jika kita berkaca dengan perolehan suara Alfa Mulia ini, itu diprediksi suara Gusnan Mulyadi misalkan nanti maju di pilkada ini, suara Gusnan itu hampir dipastikan itu di atas 30.000. Berarti 30.000 sampai 40.000. Anggaplah ya, kita andai-andaikan ya. Suara Gusnan itu diperkirakan masih di atas 30.000, di bawah 40.000. Nah, jadi ini sekedar gambarannya juga ya. Kalau kita lihat suara Alfa Mulia kemarin ya, Alfa Mulia ini dari 11 kecamatan, dia menang di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Kota Mana, Kecamatan Kedurang Ilir, Kecamatan Bunga Mas, Kecamatan Seginim, Kecamatan Pino, dan Kecamatan Pinoraya. Dia mengalahkan suara-suara caleg terpilih lainnya. Di Pino ini memang Alfa itu sebenarnya suara kedua ya. Yang pertama itu Kumrin, tapi kalau Kumrin enggak duduk, kita anggap saja suara terbanyak itu adalah Alfa Mulia. Begitu juga di Pinoraya. Di Pinoraya itu sebenarnya peraih suara terbanyak itu Faizal Mardianto ya. Yang kedua adalah Alfa Mulia. Karena Faizal Mardianto berdasarkan pleno KPU tidak terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu, maka kita anggap saja pemenangnya adalah Alfa Mulia. Sementara kalau kita lihat juga dari peta pemilu legislatif kemarin, itu Barli Halim menang di 2 kecamatan. Di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Ulumana dan Kecamatan Pasar Mana. Sementara sisanya yakni Susman Hadi unggul di 1 kecamatan, yakni Kecamatan Air Nipis. Kemudian Hidayat dari Partai Amanat Nasional itu unggul atau peraih suara tertinggi di Kecamatan Mana. Kemudian caleg dari Gerindra Herwin Subrahani itu suara tertinggi, meraih suara tertinggi di Kecamatan Kedurang. Nah, jadi itu gambaran alasan pertama kenapa saya sebut tadi Gusnan
berpeluang menang dan mempunyai chance yang kuat untuk memenangkan Pilkada Musatan 2024. Terus alasan yang kedua, alasan yang pertama itu memiliki pengalaman elektoral kepemiluan yang mumpuni atau cukup lah ya. Yang kedua, Gusnan selaku bupati atau nantinya misalkan calon ya, selaku calon incumbent itu cukup diuntungkan posisinya ya. Posisi calon incumbent itu cukup diuntungkan karena yang pertama memiliki kekuatan untuk mengarahkan politik anggaran dan juga kedua mengarahkan dan memainkan dalam tanda kutip birokrasi, pejabat-pejabat, ASN dan lain sebagainya. Nah, dan hal ini tidak dimiliki ya, tidak dimiliki oleh calon-calon yang bukan calon incumbent. Jadi bukan calon incumbent tidak memiliki kekuatan yang full untuk memainkan politik anggaran dan mempolitisir birokrasi dan pejabat serta ASN. Dan ini terbukti menurut saya, kemampuan politik anggaran, kemampuan untuk menggerakkan birokrasi ini terbukti dengan berhasilnya anak beliau ya, Gusnan ya, Muhammad Alfa Mulia dan istrinya duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten dan anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Jadi birokrasi baik itu pejabat-pejabat termasuk juga mungkin ya kepala desa dan lain sebagainya, kekuatan-kekuatan ini bisa ya, bukan mutlak ya, bisa mempengaruhi pemenangan calon incumbent. Terus yang ketiga, keuntungan atau kekuatan yang dimiliki oleh Gusnan ini yakni didukung oleh partai pemenang pemilu, yang mana Gusnan Mulyadi ini adalah ketua partai Nasdem Kabupaten Bengkulu Selatan. Partai Nasdem merupakan partai pemenang pemilu di 2024 ini. Pada tahun 2019 lalu Nasdem itu berada di posisi pemenang kedua sebagai Wakasatu ya. Jadi di pemilu 2024 ini Nasdem berhasil merebut posisi ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan. Tiga alasan ini tentunya patut diperhitungkan ya oleh calon-calon lain ya yang hendak menantang Gusnan di Pilkada 2024 ini. Jadi kalau kita lihat dari kondisi yang ada saat ini ya, saya memprediksi dengan perolehan suara anak beliau dan istri beliau tadi dan juga memperhatikan kekuatan-kekuatan lainnya bahwasanya perolehan suara Gusnan Mulyadi jika maju Pilkada Bengkulu Selatan di 2024 ini masih berkemungkinan memperoleh suara di atas 30.000 suara. 30.000 sampai 40.000 ya. Anggaplah 30.000, di atas 30.000, di bawah 40.000. Kira-kira seperti itulah ya. Yang dimana saat ini berdasarkan data dari KPU bahwasanya DPT daftar pemilih tetap Bengkulu Selatan saat ini sebanyak 126.062 jiwa. Misalkan nanti ada 87% yang berdasarkan dari pilkada ini kemarin kan sekitar 87%-an yang menggunakan hak pilih. Jika menggunakan hak pilih 87% di pilkada nanti berarti ada sekitar 109.673 yang bakal menggunakan hak suara. Jadi jika kita kalkulasikan, dihitung-hitung, diperkirakan ya, dimain-mainkan angkanya, itu suara Gusnan Mulyadi untuk Pilkada 2024 ini diprediksi masih di sekitar 30% atau bahkan melebihi. Artinya apa? Dengan melihat kekuatan-kekuatan yang ada saat ini, menurut hemat saya akan sangat sulit mengalahkan calon incumbent yakni Gusnan Mulyadi
jika itu calon di pilkada nanti cukup banyak. Nah, jadi ada dua sisi yang berbeda. Dari sisi petahana, Gusnan Mulyadi tentunya menginginkan kandidat calon bupati dan calon wakil bupati nanti yang maju di pilkada 2024 nanti banyak. Kalau bisa perlu itu 4-5 calon. Sehingga secara teoritis calon petahana atau calon incumbent itu lebih diuntungkan dengan calonnya lebih banyak, dan dia akan lebih mudah untuk bertarung meraih kemenangan. Bukan pasti menang ya, tapi akan lebih mudah perjuangan untuk meraih kemenangan bagi seorang calon incumbent jika calonnya banyak. Yang kedua, bagi penantang incumbent, calon-calon baru yang bakal maju di pilkada 2024, pilkada Bengkulu Selatan, ya rekomendasinya kalau misalnya mau mengalahkan incumbent itu akan lebih mudah jika head to head. Head to head itu maksudnya 1 lawan 1 ya. Jadi cukup 2 calon saja. Bagaimana menciptakan 2 calon yang maju di pilkada Bengkulu Selatan nanti, disitulah akan ada peluang bagi calon penantang Gusnan untuk lebih mudah memenangkan pertarungan di pilkada 2024. Sementara bagi sosok Gusnan Mulyadi selaku petahana, dia bakal men-setting bagaimana caranya agar calon sebanyak mungkin yang bakal maju di pilkada Bengkulu Selatan nanti, baik itu calon yang maju lewat partai politik maupun calon yang maju lewat jalur independen atau jalur perseorangan. Jadi kita lihat saja nanti berapa calonnya ya. Kalau calonnya cuma ada 2, yang diuntungkan mungkin calon penantang petahana, calon baru. Kalau calonnya lebih dari 2, 3, 4 atau 5, itu yang diuntungkan adalah calon petahana. Sebanyak mungkin calon, semakin banyak calon itu petahana semakin diuntungkan, dan semakin dikit calon, dan jika memungkinkan cukup 2 calon saja untuk lebih mudah mengalahkan petahana. Jadi melihat peluang yang ada saat ini, sepertinya ya, belum muncul kekuatan-kekuatan yang begitu besar untuk menggandeng, merangkul secara utuh kekuatan-kekuatan yang ada, menyatukan kekuatan-kekuatan yang ada sehingga bisa bersatu, cukup mengusung 1 pasangan saja untuk melawan petahana. Sampai saat ini kita belum melihat adanya kekuatan-kekuatan itu. Dengan adanya hal tersebut, maka ini akan menambah deretan-deretan alasan lagi bahwasanya sosok Bupati Bengkulu Selatan saat ini adalah Gusnan Mulyadi masih memiliki kans yang cukup kuat untuk maju dan memenangkan pilkada Bengkulu Selatan 2024 ini. Dengan 3 alasan tadi: 1, memiliki pengalaman elektoral kepemiluan yang mumpuni, terbukti dengan terpilihnya istri dan anak beliau sebagai anggota DPRD Kabupaten dan sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Yang kedua, beliau memiliki keuntungan selaku calon incumbent nanti tentunya, sehingga beliau memiliki kekuatan, memiliki peluang untuk memainkan, dalam tanda kutip, memainkan politik anggaran APBD, dan juga memainkan politisasi birokrasi, pejabat, dan ASN. Dan yang ketiga, beliau didukung oleh partai pemenang pemilu, yaitu Partai Nasdem. Dengan sederet alasan-alasan dan analisa-analisa yang kita ungkapkan tadi, tentunya keberadaan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi saat ini, terlepas apakah beliau mencalon Bupati Bengkulu Selatan di pilkada 2024 ini ataukah tidak, ataukah dia memenuhi syarat untuk maju di pilkada Bengkulu Selatan atau tidak, ataukah beliau nanti berkeinginan hijrah untuk maju di pilgub sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur Provinsi Bengkulu di pilkada 2024, tentunya pengaruh beliau masih sangat besar untuk memenangkan pilkada Bengkulu Selatan 2024 nanti. Jadi meskipun beliau tidak mencalon, misalkan ya, beliau tidak mencalon, jadi pengaruh-pengaruh beliau karena memiliki infrastruktur politik yang baik, memiliki infrastruktur birokrasi dan politik anggaran
yang dia dalam tanda kutip kuasai saat ini memiliki kekuatan-kekuatan untuk mendukung dan membantu memenangkan calon-calon kepala daerah yang tentunya dia restui dan dia usung nantinya. Jadi meskipun beliau tidak bisa mencalon misal ya, jadi Bupati Bungu Selatan ini masih mempunyai pengaruh yang cukup kuat untuk memenangkan kandidat-kandidat yang lain. Jadi kepada kandidat-kandidat yang sudah muncul ke permukaan maupun belum muncul ke permukaan, yang mempunyai niat, mempunyai hasrat untuk maju Pilkada Bungu Selatan, tentunya dukungan dan pertolongan gotong royong, bantuan dari sosok Gusnan Mulyadi, restu Gusnan Mulyadi juga turut mempengaruhi peta pertarungan Pilkada 2024. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Saya tidak berpihak kemanapun, saya bukan tim sukses, saya juga bukan berarti saya mendukung siapapun, tapi itulah pemikiran-pemikiran yang ada dalam benak saya saat ini ya. Bagi yang sepakat silakan, yang tidak sepakat juga silakan, atau ada pendapat-pendapat silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, adik sanak, saudara, sahabat-sahabat YouTube sekalian. Saya akhiri, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.